Halo, perkenalkan nama saya Agung Kristanto, biasa dipanggil Kris. ID Stockbit saya adalah @midnight0909. Kesibukan sehari-hari saya adalah sebagai driver online. Jadi biasanya saya memulai on-bid mulai dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Pada saat saya menunggu orderan atau pada waktu senggang, biasanya saya membaca company reports atau stream Stockbit untuk mendapatkan informasi terkini tentang emiten-emiten tertentu. Pada waktu saya libur, biasanya itu saya menghabiskan waktu untuk bermain bersama anak di taman atau saya ajak ke minimarket di dekat rumah. Kapan Pak Kris memutuskan untuk mulai berinvestasi di pasar modal? Jadi sebelumnya saya belum mengenal saham. Saya baru mengenal forex atau foreign exchange pada tahun 2010. Awalnya memang untung, namun saya menyadari bahwa trading forex itu hanya untuk short term. Jadi ketika kita hold, semakin lama kita hold, maka di situ akan ada biaya overnight atau swap. Dan ada satu momen waktu itu yang tidak saya lupakan. Pada tahun 2011 sampai 2012, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve melakukan kebijakan quantitative easing atau printing money. Nah, pada waktu itu saya berpikir ketika Bank Sentral melakukan printing money, maka inflasi akan naik dan komoditas yang akan diuntungkan ketika inflasi naik adalah gold atau kontrak futurnya disebut XAU USD. Namun kenyataannya saya salah besar. Pada waktu itu bukannya naik, inflasinya malah turun. Jadi ketika obligasi negara versus inflasi menghasilkan real rate yang positif, emas pun turun sampai menyentuh titik terdalam sampai $1.100 per troy ounce. Dan pada waktu itu saya membeli gold pada harga $1.800 per troy ounce. Jadi akun saya mengalami kerugian 100% atau biasa disebut dengan margin call. Nah, dari situlah pada tahun 2016 ketika saya sedang membaca artikel di internet tentang saham, dari situlah saya memutuskan untuk berinvestasi saham. Kenapa akhirnya Pak Kris memilih untuk berinvestasi saham di pasar modal? Karena berbeda dengan trading forex, ketika kita berinvestasi di pasar modal, itu sama saja kita memiliki porsi kepemilikan di suatu emiten. Jika kita berinvestasi saham, mindset kita adalah fokus kepada bisnis emiten tersebut dan juga story ke depannya. Karena perusahaan akan tetap berjalan meskipun harga sahamnya volatile atau tidak liquid sekalipun. Saham apa sih yang pertama kali Pak Kris beli di pasar modal? Saham yang pertama sekali saya beli adalah saham PT Suparma Tbk dengan kode ticker SPMA. Alasan saya membeli pada saat itu adalah valuasinya yang murah. PE-nya di bawah 10 kali dan PBV-nya di bawah 1 kali. Dan juga pada waktu itu produknya saya kenal karena saya sering mendapat orderan mengantar produk tisu siu dari suatu gudang di kawasan Jakarta. Pada waktu itu saya membeli SPMA di harga 170-an dan saya jual habis di harga 200-an. Walaupun untung, namun saya tidak merasa terlalu puas dengan transaksi tersebut karena acuan saya masih menggunakan acuan trading yaitu price action. Namun sekarang acuan saya adalah story dari sebuah emiten dan skenario bisnisnya ke depan. Ketika skenario-nya masih berjalan dengan baik, maka emiten tersebut masih layak untuk di hold. Metode apa yang Pak Kris gunakan dalam berinvestasi saat ini? Metode yang saya gunakan adalah metode fundamental analysis, di mana biasanya saya memilih 1-3 core stock untuk saya beli secara berkala dan untuk saya simpan. Jadi bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu singkat. Kriteria core stock itu sendiri adalah seberapa besar profitabilitasnya, seberapa besar market share-nya, dan seberapa menarik story-nya. Untuk seberapa besar profitabilitas, biasanya saya melihat ROE, laba yang besar, dan juga arus kas yang kuat. Dan menurut saya pribadi, saya lebih menyukai emiten dengan GPM lebih dari 25% dan juga NPM lebih dari 10%. Untuk market share sendiri, biasanya saya membandingkan revenue dari suatu emiten dengan kompetitornya. Jika emiten yang saya pilih
memiliki revenue yang paling besar, maka saya di situ yakin bahwa mereka memiliki market share yang besar. Karena bagi saya, story itu lebih penting daripada kuantitatif di atas kertas. Story itu seperti apakah produk atau jasa emiten itu masih relevan di masa depan. Seperti yang kita ketahui, handphone Nokia dulu sangat populer. Tetapi perusahaan mereka kurang melakukan research and development sehingga market share-nya semakin tergerus oleh teknologi yang terbaru. Boleh diceritain nggak gimana cara Pak Kris mengatur keuangan untuk investasi? Cara saya mengatur keuangan untuk berinvestasi sebenarnya tidak ada acuan khusus. Namun, biasanya saya melakukan top up rutin sebesar 30% dari penghasilan saya setiap bulan. Kenapa saya melakukan top up rutin? Karena menurut saya, kita tidak bisa men-timing the market. Jadi, kita tidak tahu kapan harga saham akan rontok, kita tidak tahu kapan harga saham akan rally. Maka dari itu, jika kita melakukan top up rutin, ketika harganya belum terapresiasi atau masih di bawah margin of safety yang kita kehendaki, selama itu pula saya akan membelinya. Intinya, jika sahamnya sudah saya analisa, harganya oke, bungkus. Bagaimana proses Pak Kris belajar investasi saham? Proses saya belajar saham melalui beberapa sumber, yaitu 1 dari buku, 2 dari YouTube, 3 dari Stockbit Stream. Nah, untuk buku, salah satu buku favorit saya adalah buku The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Untuk YouTube, saya biasanya menonton YouTube channel The Swedish Investor dan juga channel-channel berita lainnya. Nah, untuk Stockbit Stream, saya biasanya suka membaca tulisan-tulisan fundamental dari Bapak Kisforos dan juga Bapak Towils. Dan untuk psikologis market dan juga mindset, biasanya saya membaca tulisan dari KDR. Kapan pertama kali Pak Kris menggunakan aplikasi Stockbit? Pertama kali saya menggunakan aplikasi Stockbit pada tahun 2021 akhir. Pada waktu itu saya melihat banner Stockbit di jalanan dengan tema Ikatan Cinta yang merupakan produk dari emiten MNCM. Nah, dari situ saya cari tahu, lalu saya daftar di aplikasi Stockbit. Fitur-fitur Stockbit yang biasa saya gunakan untuk mendukung analisa fundamental adalah fitur PBV atau PE Standard Deviation. Dari situ kita bisa menarik time frame dalam jangka waktu tertentu untuk melihat berapa biasanya emiten tersebut dihargai, berapa kali PBV-nya, berapa kali PE-nya. Dari situ kita bisa menarik margin of safety kita sendiri. Fitur selanjutnya adalah fitur case stat. Di situ kita bisa melihat atau menjadikan case stat sebagai acuan cepat untuk menilai kuantitatif sebuah emiten. Contoh, kita bisa lihat seberapa besar penjualannya, seberapa banyak asetnya, seberapa banyak utangnya, dan lain-lain. Berikutnya yaitu fitur laporan. Pada fitur laporan, kita bisa memasukkan suatu emiten ke dalam watchlist. Nanti dari situ kita dapat notifikasi jika ada keterbukaan informasi atau laporan-laporan lainnya. Saat ini, sektor yang sedang saya perhatikan adalah sektor fast moving consumer goods. Karena baru-baru ini kita mengalami inflasi yang sangat tinggi. Akibat dari inflasi yang sangat tinggi tersebut, kebutuhan bahan baku dari emiten consumer goods ini juga ikut naik. Dan mereka belum bisa mempas on harga kenaikan bahan baku tersebut kepada konsumen. Biasanya, emiten consumer goods membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mempas on kenaikan harga bahan baku tersebut kepada konsumen. Dari situlah kita bisa membeli saham-saham consumer goods di harga murah karena tidak diapresiasi oleh market. Beberapa emiten yang sedang saya lihat yaitu ICBP dan Ultrajaya. Oke, berikan pesan untuk teman-teman Stockbiter yang menonton. Pesan saya untuk teman-teman Stockbiter, jika niatnya dari awal ingin berinvestasi saham, janganlah setiap hari memantau harga saham. Karena price action harian harga saham
tidaklah relevan dengan masa depan emiten tersebut. Fokus saja kepada kinerjanya. Pesan untuk teman-teman yang belum atau ingin memulai berinvestasi saham, pesan saya, mulai saja dulu, belajar saja dulu. Karena dengan modal yang sedikit pun, kita sudah bisa membeli suatu emiten di bursa. Suatu perjalanan panjang bukan dimulai dari langkah yang besar, namun dimulai dari langkah yang kecil.